tentang kisah nyata ada seseorang yang menemui seorang ustadz yang ternyata dalam waktu 5 menit masalahnya selesai, padahal masalah yang dialaminya berlarut-larut selama 15 tahun. Disampaikan, maaf saya punya masalah 15 tahun, dan ketika menyampaikan masalahnya tersebut disampaikan nasihat oleh ustadz dalam waktu 5 menit ternyata selesai. Bisa jadi persoalan-persoalan yang ada di kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, itu pilihannya dua, antara pilihan mengikuti wahyu atau mengikuti hawa nafsu. Ini sebuah kaidah tadi, wa ma yantiqu anil hawa, satu jelas, in huwa illa wahyu yuha. Kalau tidak hawa nafsu pasti wahyu. Atau gini, kalau tidak wahyu pasti yang panduan yang kita pakai adalah hawa nafsu. Contoh, misalkan kalau di sini ada yang berkeluarga. Yang berkeluarga biasanya yang dipakai itu dua. Biasanya kalau kami atau kita yang sudah berkeluarga, dua hal. Yang pertama biasanya adalah pengalaman kehidupan yang dirasakan oleh orang tuanya dulu, bagaimana cara dia dididik oleh orang tuanya. Maka cara itu yang dipakai untuk mengatur keluarganya. Atau yang kedua, ketika dia sudah mempelajari ilmu, mempelajari wahyu, maka yang dipakai adalah panduan yang dipakai dari wahyu. Begitupun dalam kehidupan kita, standar kita pasti dua hal itu. Kalau kita tidak patuh kepada Allah, pasti yang dipakai adalah menurut perasaan kita, prasangka kita, hawa nafsu kita. Pasti di antara dua pilihan itu. Dari kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, tentang cara atau berakhlak pribadi, pasti dua hal itu. Tentang cara bicara, pasti di antara dua hal itu. Tentang cara berbuat, pasti di antara dua hal itu. Tentang mencari nafkah, pasti di antara dua hal itu. Tentang berinteraksi dengan sahabat, dengan teman, pasti di antara dua itu. Ketika kita belajar ilmu pun, pasti di antara dua itu. Padahal kalau kita renungi kehidupan Nabi, dari beliau tidur sampai kemudian bangun kembali lalu tidur lagi, itu semua adalah panduan wahyu. Panduan wahyu. Wa ma yantiqu tadi disampaikan di surah An-Najm, itu kan firman yang khusus buat Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang dikatakan oleh Nabi kecuali adalah wahyu. Nabi dibimbing oleh wahyu. Coba bayangkan kalau kemudian kita merenungi satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau benar. Dan ternyata kalau kita renung kehidupan Nabi, semua perkataan Nabi, baru perkataannya, semua perkataan Nabi adalah panduan buat kehidupan manusia. Nggak ada satupun yang sia-sia. Kenapa tidak ada yang sia-sia? Karena tidak ada hawa nafsu sedikit pun. Perbuatan beliau pun tidak ada hawa nafsu sedikit pun, dipandu oleh wahyu. Semua sifat-sifat beliau pun tidak ada satupun yang karena hawa nafsu. Maka kehidupan kita pun pasti begitu. Di antara dua pilihan, antara hawa nafsu atau panduan wahyu. Maka tentu panduan wahyu turunannya mulai jadi detail ketika kita bahas ilmu dalam kehidupan kita. Coba kalau kita renungkan kemudian ketika kita hari ini berpuasa, misalkan hari ini berpuasa, puasa kita kan ini rutinitas yang kita lakukan dalam kegiatan tahunan kita, siapa di antara kita kemudian yang kemudian menghadirkan rasa terhubungnya dengan Allah, hatinya dengan Allah dari pagi sampai sore hari ini? Itu menjadi dua pilihan lagi. Antara kita kemudian antara mengikuti hawa nafsu atau mengikuti wahyu. Maka di antara yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ketika menyampaikan tentang ibadah, beliau mengatakan bahwa walaysa sya'nu fi fi'lil ma'mur, bukanlah persoalan utamanya itu tentang ibadah sekalipun, bahkan tentang ibadah yang sudah kita jalankan sekalipun,
Persoalan utamanya adalah bukan hanya tentang menjalankan yang sudah Allah perintahkan. Persoalan utamanya adalah apakah ketika menjalankan yang Allah perintahkan itu kemudian kita hadir bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah. Kalau orang yang berbuat maksiat itu pasti dia mengikuti hawa nafsu dan pasti dia lupa sama Allah. Yang yang bermaksiat pasti mengikuti hawa nafsu dan dia pasti lupa sama Allah. Tapi yang jadi masalah dia mengatakan adalah orang-orang yang sudah beribadah, orang-orang yang sudah puasa, orang-orang yang sudah sholat, orang-orang sudah menjalankan semua syariat, itu apakah ketika menjalankan itu dan ingat kepada Allah, seberapa persen misalkan dalam sholat kita yang sudah lalui bermalam-malam, dalam sholat tarawih kita, lalu kita terhubung dengan Allah. Maka di antara dua pilihan itu, antara kita mengikuti hawa nafsu kita tidak mempersiapkan dengan baik, lalu yang terjadi adalah sholat tarawih kita kemudian dalam keadaan lelah, kantuk, dan ini jadi renungan buat kita semua dan saya pribadi tentunya yang menjadi bicara dan jadi ingatan pribadi saya. Maka kita renungkan dua hal itu, bahwa dalam kehidupan kita bisa jadi ketika kemudian kita banyak bingungnya, banyak tersesatnya, maka mungkin yang sedang kita ikuti bukanlah wahyu, tapi yang diikuti adalah panduan hawa nafsu. Maka ini yang menjadi renungan buat kita semuanya. Semoga terus kita mengilmui diri kita agar senantiasa kita terus mengikuti panduan wahyu dengan mengilmui berbagai majelis-majelis ilmu, dengan membaca, dengan mentadabbur ayat-ayat Allah yang sudah kita pelajari, karena pilihannya cuma dua itu dalam semua aktivitas kita, dalam bermedia sosial, dalam ngobrol dan seterusnya, pasti di antara dua itu. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Ini kaidah yang ke-14 dari qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Dr. Umar Mukbil dan jadi kaidah kehidupan kita yang semoga kita bisa jalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.